banyak yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu biasanya identik dengan hari kemenangan gitu, karena sudah sebulan lamanya menahan nafsu. Tapi kalau mungkin Ustadz bisa mengingatkan kita kembali begitu, apakah memang Idul Fitri harus dimaknai sebagai kemenangan atau ada makna-makna lain di balik itu sebetulnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus bedakan dulu antara Lebaran dengan Idul Fitri. Setiap orang bisa berlebaran, siapapun boleh berlebaran. Yang nggak puasa boleh lebaran, kan nggak pernah ada yang tahu. Yang nggak terawih juga bisa lebaran. Yang tidak mengikuti aktivitas selama bulan Ramadan boleh lebaran. Tetapi belum tentu dia beridul fitri. Karena Idul Fitri itu adalah sebuah prestasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang memang kembali menjadi suci. Makanya kalimatnya minal aidin wal faizin. Ada orang Indonesia nih salah mengartikannya salah gitu ya. Ustaz, ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kesannya minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal kalimat tersebut bermakna semoga kita kembali menjadi orang yang suci dan menang. Yang namanya menang ini kan nggak setiap orang bisa menang. Artinya siapapun bisa berlebaran, tetapi tidak setiap orang bisa beridul fitri. Baik, ini kan Idul Fitri itu biasanya kita dahului dengan bertakbir begitu ya. Banyak yang bertakbir di luar sana, di masjid, mungkin juga ada yang sambil berkeliling. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa memaknai takbir tersebut agar mungkin diterima? Ini sangat terkait dengan kalimat Idul Fitri. Idul Fitri ini kan bahasa Arab, ada ya'udu artinya kembali, fitri suci. Kenapa malam menjelang lebaran itu di mana-mana dikumandangkan kalimat takbir? Karena sebuah kefitrian, sebuah kesucian pada akhirnya akan kembali hanya kepada yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Takbir itu kan juga bahasa Arab, artinya pengesaan, pembesaran, pengagungan. Siapa yang dibesarkan Allah, siapa yang diagungkan Allah. Nah, dengan momentum Idul Fitri sebenarnya diharapkan terhitung dari bulan Syawal sampai seterusnya kita bertemu Ramadan tahun depan, itu keseharian kita diisi dengan amalan-amalan selama bulan Ramadan kemarin. Jadi Ramadan ini adalah sekolah tanpa ijazah, kuliah tanpa wisuda. Jadi sebuah proses pembelajaran. Makanya dibilang syahrut tarbiyah, bulan dimana kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat berpuasa. Makanya ujungnya, ultimate goalnya itu adalah Allahu Akbar, takbir, Allah yang maha besar. Maka kalimat Allahu Akbar seharusnya bisa menjadi prinsip bagi orang yang tadi kembali menjadi suci dan menang. Maka prinsipnya bukan hanya bersandar kepada duniawi, tapi segala sesuatunya bersandar hanya kepada Allah. Baik. Gitu. Iya, itu harus kita mengerti begitu ya. Supaya lafal yang takbir yang kita lafalkan itu tidak hanya di mulut saja, Bu. Tidak hanya di mulut saja itu. Itu sebuah prinsip hidup ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini Ustadz ya, dan kita juga akan ajak Ustadz lagi. Kalau tadi sudah melihat keramaian ada di Makassar, kemudian tadi di Merak ya, walaupun kita akan kemana Juan ya? Ada kembang api. Indonesia dong ya. Ini kita keliling Indonesia. Kita akan ngecek Ustadz. Ini sudah ada Rian nanti yang ada di situ Bondo. Idul Fitri ini. Tadi Pak Sudaryoto sudah mohon maaf lahir batin, kita sudah tidak diteruskan begitu ya perselisihan. Kita akan tanya ke Ustadz Zaki ini ya. Bagaimana kemudian ini kita yang kemarin sempat bermusuhan, begitu berselisih paham karena berbeda jagoan ketika pemilu presiden ini, memaknai Lebaran supaya seperti yang sudah dikatakan oleh Ustadz tadi, kita kembali ke suci lagi gitu Ustadz. Berbeda itu sesuatu yang sangat wajar ya. Seperti pelangi bisa kelihatan indah karena walaupun berbeda warna mereka masih mau bersatu gitu loh. Sangat bagus kalimat yang dikeluarkan ayahanda tadi. Yang penting itu adalah perdamaian. Beda pilihan boleh, beda warna silahkan, bahkan kita beda mazhab ketika sholat silahkan. Tetapi kan tujuannya satu, bahwa kita akan memberikan yang terbaik dalam hidup ini, begitu. Nah, berkenaan dengan pilpres yang sudah lewat nih, sudah lewat, biar saja berlalu gitu. Badai sudah berlalu. Badai kan? sudah berlalu. Sekarang bagaimana kita harus mendukung siapapun pemimpin kita. Tapi yang pasti pesan kita nih sebagai masyarakat Indonesia, umat muslim di Indonesia, siapapun pemimpinnya, maka pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan spiritual.
pada masyarakat. Lalu bagaimana ini Ustadz, kemarin yang sudah sempat bermusuh-musuhan tadi yang sempat saya lihat banyak sekali terjadi di lingkungan kita, ini kembali menjalin silaturahmi Ustadz. Apakah memang harus dilalui maaf, tapi kadang kan maafnya cuma di bibir begitu, cuma menyentuhkan tangan begitu ya Ustadz ya. Bedanya orang yang berlebaran dengan orang yang beridul fitri, makanya kalimat mohon maaf lahir dan batin itu keren banget. Karena itu menandakan bahwa kita orang yang menang dan kembali suci. Mohon maafnya itu lahir dan batin. Itu orang yang beridul fitri. Tapi orang yang cuma berlebaran, mohon maaf lahir tanpa batin. Oh, jangan sampai begitu Ustaz. Nah, jadi tangannya doang salam-salaman, tapi ininya kesel gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini tadi karena Ustaz berbicara soal siapapun pemimpinnya, ya sudahlah ya kan, badai sudah berlalu begitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita masyarakat begitu ya, mungkin umat Islam begitu memaknai seorang pemimpin begitu di mata Islam itu seperti apa? Jelas konteksnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya. Nah, kita masyarakat Indonesia ini masyarakat yang memang perlu dibimbing, perlu diarahkan, tidak hanya dari unsur ekonomi, budaya, tapi juga dari sisi spiritual gitu loh. Dan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Seorang pemimpin sampai pada konteks keluarga saja itu harus memimpin dirinya sendiri. Nah, yang kita harapkan sekarang, siapapun yang memimpin kita, yang terpenting mudah-mudahan bisa memimpin diri sendiri sehingga bisa menjadi contoh suri tauladan bagi masyarakat Indonesia. Dan juga bisa menyatukan bangsa Indonesia lagi begitu ya Ustadz ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Ustadz Zaki, pemirsa. Karena soal hadiah lebaran gitu ya, waktu Dini kecil, waktu Ustadz kecil mungkin ada yang minta saya selalu baju baru, sepatu nyala, semua segala macam ya. Mungkin ini apakah itu memang hanya budaya yang sebenarnya tidak terlalu penting, tapi atau memang ada maknanya tersendiri? Tradisi baju gitu baru ya? Di zaman baginda Rasulullah SAW ada juga kisah di mana seorang anak kecil sehabis sholat id, Rasul melihat ada seorang anak kecil, dia diem aja di pojok gitu ya, ngelihat teman-teman ini pakai baju serba baru, dia sedih. Ketika ditanya ternyata orang tuanya sudah nggak ada. Kemudian ibunya menikah tapi dapat suaminya nggak baik lah. Si anak ini bersedih dong. Akhirnya baginda Rasulullah SAW menawarkan diri untuk menjadi ayah angkat, karena ayahnya meninggal di medan perang ketika ikut dengan Rasul. Siapa yang tidak mau diangkat jadi anak oleh seorang Rasul, dibawa sama Rasul ke rumah, dibelikan baju baru, terus dia main lagi sama teman-temannya. Artinya hal ini, pakaian baru, sepatu baru sudah ada di zaman baginda Rasulullah SAW. Tapi maknanya sendiri apa sebetulnya Ustadz? Filosofinya adalah bahwa keimanan yang baru harus ditunjukkan dengan baju yang baru gitu loh. Dengan pakaian yang serba baru, kegembiraan, kesenangan, ekspresi bahagia. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib ya. Jangan sampai justru bajunya baru tapi hatinya lama. Nah, itu yang sering kejadian begitu ya. Simbol begitu ya, hanya pakai baju baru putih di hari raya tapi masih belum maafin sebelahnya gitu ya. Baju baru harus diimbangi dengan akhlak yang baru, dengan etika yang baru. Itu yang penting. Nah, biasanya kalau sudah punya baju baru, sudah lengkap semua, inginnya tuh silaturahmi kemana-mana ini, ke saudara-saudara semua yang ditandangi. Tapi sebetulnya Ustaz, apa sih bedanya silaturahmi ketika Lebaran, ketika Idul Fitri begitu, dengan silaturahmi yang biasa kita jalani dengan hari-hari biasa? Ada beda? Ada nilai plus yang beda ya, karena subhanallah di Idul Fitri ini setelah 1 bulan kita berpuasa, kita saling meminta maaf kepada tetangga, saudara, orang tua, sanak famili dan sebagainya. Namun jangan sampai ini jadi patokan untuk minta maaf di Idul Fitri aja gitu loh. Ah ya udahlah, ntar juga ada Lebaran, tinggal gue minta maaf, ditumpuk dulu dosa. Iya, kalau umurnya masih ketemu lagi sama Idul Fitri berikutnya begitu ya Ustaz. Kalau dijemput duluan kan repot. Maka dari itu tradisi minta maaf ketika Lebaran ini harus bisa kita giring dalam keseharian kita. Jangan pernah sungkan untuk meminta maaf dalam keseharian kita. Betul. Dengan sahabat, dengan teman, bahkan dengan yang kita ini baru ketemu. Alangkah jauh lebih baik ketika kita berpisah, mohon maaf ya kalau ada salah. Itu jauh lebih baik, umur gak pernah ada yang tahu. Nah, baginda Rasulullah SAW pernah menjamin salah seorang sahabat. Sahabat inilah yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Sahabat yang lain bingung dong, apa amalannya? Ternyata amalannya biasa, sholat seperti sahabat yang lain, kemudian sholat tahajud, duha seperti sahabat yang lain. Tapi ada satu amalan, dia selalu meminta maaf kepada siapapun yang belum lama dia temui, atau bertemu dengan siapapun dia senantiasa meminta maaf.
Karena menurut dia permintaan maaf itu adalah sesuatu yang akan memudahkan perjalanan hidupnya setelah dari dunia ini. Gitu. Jadi dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Baik, ini sudah sedikit lagi waktu perbincangan kita dengan Pak Ustadz Zaki. Mungkin ada bisa pesan begitu ya, supaya kita tidak hanya sekedar lip service ketika minta maaf, kita kembali lagi seperti yang dulu. Tidak cuma di mulut aku minta maaf, tapi hatinya beda. Itu dia Ustadz. Mungkin apa ini? Kalimat wal afina anin nas dalam Al-Quran, meminta maaf kepada orang lain itu adalah kewajiban kita. Banyak orang yang tanya, kita sudah minta maaf, tapi bagaimana kalau orang lain yang kita mintain maaf, dia tidak memaafkan? Nah, itu gimana itu, Ustaz? Kewajiban kita hanya meminta maaf. Urusan dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah bosan untuk meminta maaf kepada siapapun, walaupun sebenarnya kita merasa benar. Gue kayaknya benar. Tapi gitu ya, ketika dalam posisi gitu ya, tidak mau kalah ya, sama-sama tidak mau mengalah, yang terbaik siapa? Dia yang mau meminta maaf terlebih dahulu. Termasuk dalam pilpres nih. Baik, kalau begitu. Jangan lupa minta maaf, tapi tidak hanya di mulut, tapi juga di hati ya Ustaz. Kan ke situ. Kenapa juga nggak saling meminta maaf ya? Iya, baik. Sudah, makanya kan kita yang tadinya berselisih begitu kan, seperti tadi.